Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dimas Rizky di sini bersama dengan salah satu mahasiswa Winsu jurusan filsafat. Kak, saya mau nanya beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, kakak tahu nggak apa landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Landasan pertama itu kayaknya apa nih, Pancasila ketiga kan, Persatuan Indonesia. Kok landasan dari adanya Undang-Undang Dasar 1945? Itu sih nggak tahu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat kakak tentang persatuan dan kesatuan khususnya di sekitar perkuliahan atau kampus? Menurut kakak ya kan, Persatuan dan Kesatuan Indonesia itu nggak kayak zaman dulu gitu. Ketika mereka tuh kayak betul-betul menyadarkan kalau Indonesia itu harus merdeka. Zaman sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh nggak betul-betul memahami apa kata merdeka itu, apa kata kesatuan persatuan, karena mereka mirisnya nggak menanamkan sikap itu. Itulah antara ras, agama, dan suku. Akhirnya apalah, antara konflik antara sesama bangsa kan. Kayak misalnya ada kejadian kan di Belawan coba ya. Mereka kan kayak ada konflik tuh gara-gara salah satu orang. Akhirnya imbasnya ke semua anggota itu ikut mengapakan yang lain kan. Nah, itu sih salahnya. Mirisnya mereka nggak ada yang menanamkan sikap kemerdekaan, karena menurut mereka udah menang ya udah selesai gitu. Oke kak, untuk pertanyaan terakhir nih, kira-kira kakak masih ingat nggak apa isi dari Pancasila? Bisa disebutkan kak? 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan kewakilan. 5. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Oke, terima kasih banyak ya kak atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Rifwana dari kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan bertanya kepada teman kita, yaitu Diva Ayu Pratiwi yang kita kenal sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 16 Medan. Langsung saja kita bertanya kepadanya. Yang pertama, apa landasan persatuan dan kesatuan Indonesia? Landasan persatuan dan kesatuan Indonesia itu ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat dan pasal 1 ayat 1 dan pasal 30 ayat 1 dan 2. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat tentang persatuan dan kesatuan di masyarakat sekitar kita? Kalau pendapat saya ya mengenai persatuan dan kesatuan, contohnya di sekolah kita sendiri itu udah ada, tetapi masih ada di beberapa kelas yang masih menggunakan beregu-regu di setiap kelasnya. Tapi kalau untuk secara keseluruhan kita udah menggunakan teknisi persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, sebutkan isi dari Pancasila. Pancasila ya, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Terima kasih kepada Diva atas kesempatan waktunya untuk bergabung kepada kami. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Novel Nabil dari kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan mewawancari salah satu dari teman kita yang bernama Daniel. Baiklah, pertanyaannya itu, apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Manfaat dari kesatuan dan persatuan menurut saya nih ya, yang pertama menjaga ketertiban dalam negara, di negara Indonesia pastinya. Yang kedua tuh menjaga perdamaian di dalam negara, memperkukuh kekuatan di dalam negara Indonesia ini, dan juga memperkuat jati diri negara. Itu yang saya tahu bahwa manfaat dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Diki Darmawan. Saya dari kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada teman kita, yaitu Zahra Alia. Menurut Zahra, apa landasan persatuan dan kesatuan Indonesia? Menurut saya, landasan dan kesatuan Indonesia itu ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1445, alinea keempat, terus pasal 1 ayat 1, pasal 30 ayat 1 dan 2. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Menurut Zahra, bagaimana pendapat tentang persatuan dan kesatuan di masyarakat sekolah sekitar kita? Jujur nggak ada ya, karena kalau misalkan upacara juga banyak yang berisik, terus soal temen juga banyak yang pilih-pilih, kayak berkubu-kubu. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, sebutkan Pancasila. Yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, untuk teman kita Zahra Alia, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caral Faris dari kelas 11 3 akan bertanya kepada Saudara Agung. Langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertamanya. Bagaimana pendapat Agung tentang persatuan kesatuan masyarakat di sekitar kita? Kalau masyarakat di sekitar kita ini masyarakat sekolah, berarti masih agak kurang karena masih banyak kita temui circle-circle di masyarakat kita. Jadi masih ada orang yang nggak mau temenan sama circle lain dan segala macam, menurut saya masih kurang. Pertanyaan keduanya adalah apa landasan persatuan dan kesatuan Indonesia? Saya yakin landasannya adalah Pancasila sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, pertanyaan terakhir kita adalah tolong sebutkan Pancasila. Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga Persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih pada Saudara Agung. Oke.